Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah kita baca bersama surat An-Nisa ayat 31 ya, yang berbicara tentang dosa-dosa besar yang Allah katakan dalam ayat 31 surah An-Nisa seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In jika tajtanibu, kalian semua menjauhi kabaira, dosa-dosa besar. Kabair arti asalnya yang besar-besar. Itu. Yang besar-besar. Matun hauna anhu, apa yang kalian telah dilarang darinya. Jadi kabaira matun hauna anhu maksudnya dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang dari melakukan dosa-dosa itu. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami pasti menghapuskan atau menutupi dari kalian dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu, kesalahan kecil. Sayyi'at itu dosa-dosa kecil. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, nanti dosa-dosa kecilnya kami hapus. Itu kata Allah. Bukan hanya itu, setelah dosa besar tidak dilakukan, berarti kita tidak punya dosa besar kan? Dan kalau kita sudah terlanjur melakukan, ada jalan lain lagi. Allah menyuruh kita bertaubat. Dan kalau taubat kita diterima, kemudian kita tidak melakukan dosa besar lagi, kita masih punya dosa-dosa kecil. Oleh Allah akan dihapus dulu dosa kecil-kecil itu, ditutupi, dihapus. Nah setelah kita bersih dari dosa besar, Allah bilang lagi, wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkan kalian mudkhalan, tempat masuk, kariman, yang mulia. Tempat masuk yang mulia maksudnya tempat masuk yang baik, yaitu surga. Ya, seperti penjelasan para ulama ahli tafsir dalam tafsir berikut ini nanti. Kemarin sudah dijelaskan bagian pertama dari ayat 31 ya. Ini in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang darinya. Lalu sudah diterangkan dosa-dosa besar apa menurut Rasulullah SAW. Ada banyak kemarin ya, silakan nanti dicek lagi, diulangi lagi. Lalu sekarang kita lihat penjelasan para sahabat tentang dosa besar. Penjelasan dari Nabi sudah, ya walaupun belum semuanya itu. Nah sekarang dari sahabat Nabi, dari para ahli tafsir karangan sahabat Nabi. Yang pertama, waqala, dan telah berkata Abdullah bin Mas'udin, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan satu lagi Abdullah bin Abbas. Itu dua orang sahabat Nabi yang paling ahli dalam soal makna ayat-ayat Al-Quran atau tafsir ayat-ayat Al-Quran. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Ya, apa kata Ibnu Mas'ud? Akbarul kabair, sebesar-besar dosa-dosa besar
atau akbaru paling besar diantara al-kabairi dosa-dosa besar. Akbaru artinya yang paling besar. Allahu Akbar, Allah itu yang paling besar, yang maha besar. Maha besar apanya? Segala-galanya. Ya, Allah itu maha besar dalam segala-galanya. Akbarul kabair, sebesar-besar atau paling besar diantara dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah, sama dengan hadis Nabi. Syirik kepada Allah, mensekutukan kepada Allah. Yang kedua wal amnu. Nah, ini yang belum disampaikan dari Nabi, belum disampaikan, belum ada hadisnya kemarin, sekarang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud. Dosa besar yang kedua setelah syirik kepada Allah adalah wal amnu, dan perasaan aman, rasa aman min makrillah, dari makar Allah. Jadi kalau kita merasa aman dari makar Allah, besar dosa besar itu. Apa itu makar Allah? Merasa aman dari makar Allah bagaimana? Kita berbuat dosa, enak aja kita membunuh orang, enak aja membunuh orang, tanpa merasa bahaya, tanpa merasa bahwa nanti akan ada pembalasan. Tenang-tenang saja. Orang berbuat dosa, membunuh orang, menipu orang, tenang-tenang saja dia. Tanpa merasa bersalah, malah pidato. Saudara-saudara, kita ini sebagai apa gitu, jangan melakukan pelanggaran kode etik, jangan. Ya, siapa di antara saudara yang melakukan kode etik, saya yang akan mengurus saudara, akan menindak saudara. Habis itu dia sendiri yang melanggar ya. Masya Allah. Makanya Pak Bu, kata kita ini jangan suka sombong. Sombong dalam berkata itu tidak boleh. Sombong dalam berbuat juga tidak boleh. Karena kesombongan itu ada dua macam. Ada kesombongan perkataan, ada kesombongan perbuatan. Yang dalam Al-Quran dikatakan muhtalun fakhurun. Muhtal sama fakhur. Terus dua-duanya enggak disukai oleh Allah. Ya. Jadi orang merasa aman, membunuh orang enggak apa-apa, menutupi kesalahan enggak apa-apa, direkayasa, kasus direkayasa. Tahu-tahu sekarang ketahuan semua. Nah itu loh, makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu dalam surah Al-Imran kalau enggak salah itu. Wa makaru, dan mereka Muhammad telah berbuat makar, melakukan tipu daya. Wa makarallah, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baik pembuat tipu daya, pembalas tipu daya. Manusia memereka-reka, Allah itu pandai, paling pandai, paling baik dalam melakukan atau pembalas tipu daya manusia. Makanya kita enggak usah melakukan hal-hal yang sifatnya makar. Ya, tipu daya itu makar. Itu dosa yang kedua, wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Yang ketiga wal kunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah, sama saja ini. Dan putus asa dari rahmat Allah. Jadi dosa besar yang ketiga adalah putus asa dari rahmat Allah. Apa itu maksudnya? Kita sudah terlanjur melakukan dosa besar. Banyak sekali dosa besar kita. Terus kita merasa, aduh saya ini orang yang sudah penuh dengan dosa. Aduh enggak mungkin lagi dihapus dosa-dosaku ini. Nah, enggak boleh. Merasa putus asa terhadap rahmat Allah itu tidak boleh. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu maha belas kasih. Sifat belas kasih Allah di dunia ini adalah Ar-Rahman. Sampai ada satu surat penuh isinya semua tentang rahmat Allah. Ya.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan dan seterusnya. Itu di belakangnya kan ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang berapa kali itu di belakang itu. Ya kan? Nah itu. Jadi Allah itu Maha belas kasih. Nah, oleh Nabi dijelaskan lagi sifat rahmannya Allah itu. Allah itu di dunia ini mengampuni semua dosa manusia. Sebesar apapun dan sebanyak apapun. Sampai mengatakan seandainya ada seorang hamba datang kepada Allah dengan dosa sepenuh langit dan bumi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wakeh banget. Kalau orang Jawa Timur bilang wakeh banget, nah, gitu. Ya Pak ya. Banyak sekali. Gitu. Dia mau minta ampun sama Allah, bertobat, diampuni oleh Allah. Apalagi cuma 1-2 kali aja berbuat dosa besar. Udah kembali ke sini tadi ya. Nah berikutnya ini tadi perkataan Ibnu Mas'ud ini bisa saudara lihat nanti di dalam kitab tafsir Bukhari. Kitab tafsir Tobari maksud saya, kitab tafsir Tobari. Ya. Hadis riwayat Tobari dan riwayat Tobroni, Imam At-Tobroni. Terus berikutnya ada hadis yang lain lagi tentang dosa besar. Apa itu? Ini. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, sahabat Nabi. Dia berkata, "Anin Nabi." Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda tentang apa itu dosa besar. Beliau mengatakan, "Minal kabairi ayyasubbar rajulu walidayhi." Qalu wa kaifa yasubbur rajulu walidayhi? Qala yasubbur rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Nabi mengatakan minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar atau sebagian dari dosa-dosa besar adalah bahwasanya yasubbur rajulu, yasubbu memaki. Siapa yang memaki? Ar-rajulu, seseorang. Yasubbur rajulu, seseorang memaki walidayhi, kedua orang tua orang lain. Jadi seseorang mencaci maki orang tuanya orang lain. Seseorang mencaci maki bapaknya orang lain, nah gitu loh. Hah? Bukan. Sebentar. Ya subur rajulu walid. Oh ya benar, masya Allah. Ya subur rajulu walidai. Seseorang mencaci maki bapaknya sendiri, walidaihi, dua orang tuanya sendiri. Nah, jazakumullah khairan. Nah, diingatkan gitu senang aku. Berarti saudara fokus. Nabi mengatakan termasuk dosa besar adalah seseorang yang mencaci maki bapaknya sendiri atau orang tuanya sendiri. Begitu. Para sahabat terheran-heran. Qalu, mereka pun bertanya. Qalu, wa kaifa yasubbur rajulu walidayhi? Dan bagaimana yang dimaksud dengan seseorang mencaci maki bapaknya atau orang tuanya sendiri? Bagaimana ya Rasulullah? Masa ada sih orang mencaci maki bapaknya sendiri? Atau apa yang dimaksud dengan orang mencaci maki bapaknya sendiri? Itu bagaimana? Apa itu? Qala, Rasul menjawab, yasubbur rajulu aba rajuli, yaitu yasubbur rajulu, seseorang mencaci maki
abar rojuli, bapaknya seseorang. Ada seseorang mencaci maki bapaknya seseorang, bapaknya orang lain, gitu. Terus fayasubbu, lalu mencaci makilah orang itu tadi, orang yang dicaci maki bapaknya tadi membalas mencaci maki abahu, bapaknya dia, bapaknya seseorang itu tadi. Wa yasubbu ummahu, bukan hanya bapaknya yang dicaci maki juga oleh orang tadi, tapi wa yasubbu, dan dia mencaci maki juga ummahu, ibunya. Jadi kalau saudara mencaci maki bapaknya orang lain atau mencaci maki ibunya orang lain, itu dosa besar. Itu sama dengan saudara mencaci maki bapak sampean sendiri. Nah, mencaci maki bapak sendiri kan dosa besar. Mencaci maki bapaknya orang lain juga dosa besar. Jangan sampai kita mengatakan, oh dasar anak maling itu, oh dasar anak koruptor. Itu sama dengan sampai mencaci maki bapaknya sampean sendiri. Gak boleh. Koruptor dia dosa besar, itu urusannya dia. Ya. Oh dasar anak pelacur misalnya begitu. Nah itu misalnya omongan kayak begitu itu dosa besar itu kita. Walaupun betul dia anaknya pelacur, betul memangnya misal begitu. Walaupun dia anak koruptor, gak boleh kita ngomong-ngomong begitu. Itu termasuk dosa besar, Pak. Hati-hati. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita suka melakukan seperti itu. Atau ada orang melakukan seperti itu tanpa disadari, itu dosa besar. Ini hadis akhrajahul Bukhari, yang mengeluarkan hadis Imam Al-Bukhari fil adab, dalam kitabnya yang ditulis dengan judul Al-Adabul Mufrad, untuk kitabnya Bukhari. Bukan hanya Bukhari, wa Muslim, dan Muslim juga meriwayatkan dalam kitabnya, kitab Sahih Muslim fil Babil Imam. Nanti di sana dilihat ya. Ini hadis. Yang berikutnya, Wan Sa'id bin Jubair, dan dari sahabat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Ya, ini sahabat Nabi ya. Wa an Sa'id bin Jubair, atau tabi'in ya. Sa'id bin Jubair, tabi'in kalau enggak salah nih ya, anaknya Jubair bin Abdillah. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, anna, bahwasanya rojulan, ada seorang laki-laki, sa'ala, dia bertanya kepada kepada Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, anil kabair, tentang dosa-dosa besar. Wahai Ibnu Abbas, engkau ahli tafsir, engkau sudah paham benar tentang Al-Quran dengan tafsirnya, dengan penjelasannya. Kami bertanya, itu dalam Al-Quran kan ada itu ayat yang berbunyi tentang dosa besar. In tajtanibu kabaira ma tunhaunaan, bukan hanya di sini dalam surat An-Nisa, nanti saudara bisa ketemu lagi dalam surat lain. Di sini ya. Ini tutup aja. Nih di dalam surat yang sering dibaca oleh Pak Amir ya, kalau beliau lagi ngimami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra
Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ini loh ayat yang mengatakan maka milik Allah lah akhirat dan dunia. Dunia sama akhirat itu punya Allah, bukan punya kita. Jadi dunia seisinya ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Nah kalau kita perlu sesuatu dari dunia ini ya mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Kita perlu apa saja minta sama Allah. Falillahil akhiratu wal ula, maka kepunyaan Allah lah akhirat dan dunia. Allah bilang wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Terus di belakangnya ada lagi nih namanya ya. Belum ketemu juga ya. Nah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, terus ada pesan Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Ini Pak, ayat ini masih banyak kita langgar nih Pak. Masih banyak diantara kita melanggar ayat ini. Allah bilang fa'arid, maka berpalinglah kamu an dari mantawalla, orang yang berpaling an dzikrina, dari peringatan kami. Dan berpalinglah kamu Muhammad dari orang yang dia telah berpaling dari Al-Quran. Karena ada orang gak suka kepada Al-Quran atau dia menghina Al-Quran, kamu jangan dekat-dekat dengan orang itu. Kamu pergi dari dia, kamu berpaling dari dia. Walam yurid, dan berpalinglah kamu dari orang yang lam yurid, tidak menginginkan illal hayatad dunya, kecuali kehidupan dunia. Jadi kita disuruh berpaling dari orang yang rakus kepada dunia. Kalau kita lihat ada orang rakus pada dunia, yang dipikirkan dunia terus, yang dikejar dunia terus, kita jangan dekat-dekat sama dia, jauh dari dia. Itu perintah Allah itu. Dzalika mablaghuhum minal ilm, itulah pengetahuan mereka tentang ilmu. Tahu tentang ilmu mereka itu cuma tahunya tentang dunia saja, enggak ngerti ilmu akhirat itu. Terus inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Mana sih ayatnya ini? Di belakang ya. Ya ini dia. Nih, berikutnya ini. Allah bilang lagi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu punya Allah. Untuk apa Allah menciptakan langit dan dunia beserta isinya? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, supaya dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jelek, berbuat jahat. Bima amilu, dengan apa yang mereka telah perbuat. Allah akan membalas kejahatan orang yang telah berbuat kejahatan. Bukan hanya orang yang berbuat jahat yang akan dibalas oleh Allah. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan dia Allah akan membalas kepada orang-orang yang telah berbuat baik bil husna, dengan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, nanti kita akan diberi kebaikan oleh Allah. Ya, Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan.
Siapa ini? Orang-orang yang akan dibalas oleh Allah kebaikannya. Di dunia akan diberi balasan kebaikan sampai di akhirat. Ini loh. Siapa mereka? Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Ini orang-orang yang akan diberi balasan kebaikan di dunia ini sampai di akhirat adalah alladzina, orang-orang yang yajtanibuna, mereka selalu menjauhi kabairal ism, dosa-dosa besar, yang besar-besar dosa, sebesar-besar dosa atau dosa-dosa yang besar, wal fawahisha, dan dosa zina, dosa-dosa besar yang lainnya, illal lamam, kecuali dosa kecil. Dia tidak pernah berbuat dosa besar atau dia selalu menjadi dosa besar, dosanya dosa kecil aja yang dia kerjakan. Al-lamam itu dosa kecil. Contoh al-lamam ini kata Nabi, kamu melirik wanita cantik, itu lamam. Ya Pak Yon ya, dia jalan, lihat orang perempuan itu, bengkeng benar orang ini, dosa itu Pak, tapi dosa kecil. Itu nanti akan dihapus adalah dengan kita berwudu. Ketika kita wudu gini, mata kita usah pakai air wudu. Dosa tadi habis melihat perempuan cantik tadi itu, melihatnya bukan gini aja sih, soalnya melihatnya gini terus Pak. Nah gitu. Itu dihapus dengan berwudu. Nah, terus kenapa Allah seperti itu? Allah bilang, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Rabbmu, Tuhanmu, pemeliharamu itu adalah yang luas ampunannya. Huwa a'lamu, dia lebih mengetahui, bikum, kepada kalian, il ansha'akum, ketika dia menumbuhkan kalian, minal ardi, dari tanah, wa id antum, dan ketika kalian ajinnatun, masih berupa janin, fi butuni, di dalam perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. Manusia, ketika kalian diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu kalian berada dalam perut ibu kalian dalam bentuk janin, Allah sudah tahu keadaan kamu. Mulai Allah mau menciptakan kamu sampai kamu berada dalam perut ibu kamu, Allah tahu seluruhnya apa yang terjadi di sana. Terus, nah makanya berusahalah kamu di dunia ini jangan berbuat dosa besar. Jauhi dosa-dosa besar. Ya kecuali dosa kecil lah. Dosa kecil kadang-kadang manusia tidak bisa menghindar. Saya tiap hari berbuat dosa, Pak. Meriksa orang itu Pak. Megang-megang orang, Bu, Pak pegang tangan saya. Karena jabat tangan itu dosa besar. Aku tiap hari jabat tangan sama perempuan. Pasienku perempuan nih. Banyak ibu-ibu, janda-janda banyak itu. Banyak itu. Gak tahu aku, akhir-akhir ini banyak janda-janda berobat itu. Padahal sakitnya gak seberapa itu Pak, sebetulnya. Nanti kadang-kadang ada di antara mereka ngomong, kan sudah menikah lah, gitu Pak ujung-ujungnya Pak. Ini guyon aja ya, guyon Pak ya. Nah, terus itu dokter berjabat tangan orang perempuan, meriksa perempuan itu dosa. Makanya saya istighfar terus Pak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Berapa perempuan yang sudah aku pegang-pegang itu. Nah, 100 kali sehari misalnya ya, 100 kali istighfar itu tutup kita. Astagfirullah. Nah, makanya di belakang ada ayatnya berbunyi begini. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian merasa suci terhadap diri-diri kalian. Janganlah kalian menganggap suci pada diri-diri kalian. Manusia, kamu jangan pernah menganggap diri kamu suci. Jangan. Sebaik apapun manusia, dia punya dosa. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu satu-satunya manusia yang maksum, yang terjaga dari dosa. Selain Rasulullah, kiai kelas dunia, kelas akhirat, semua itu punya dosa. Ulama kelas dunia maupun kelas akhirat nggak ada ya. Ulama kelas dunia apa kelas Indonesia
itu tetap punya dosa. Jangan pernah merasa suci, jangan. Ya. Huwa a'lamu bimanittaqo. Dia Allah itu lebih maha mengetahui kepada siapa yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa, Allah yang lebih tahu. Nah, kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, walaupun belum bisa bertakwa, tetap berusaha terus. Nah, kembali ke sini ya. Jadi tadi ada ayatnya alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi illal lamam. Orang-orang yang akan mendapat balasan surga di akhirat nanti adalah orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar selain dosa kecil. Dosa kecil nggak bisa dihindari, nggak bisa kita jalan tiap hari nggak melihat perempuan itu nggak bisa. Oh, jalan menunduk terus, ada perempuan menunduk. Kedaduk tiang listrik sampean. Kejedot. Ya, enggak bisa. Nah, kembali ke sini. Ketika Nabi siapa ini tadi? Abdullah bin Abbas ditanya oleh muridnya Sa'id bin Jubair. Tentang dosa besar. Asabun hiya, apakah hanya 7 dia itu ya wahai Ibnu Abbas? Nabi kan mengatakan kemarin itu sudah dikatakan ijtanibu sabi'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan. Dosa besar yang 7 itu. Nah, muridnya sahabat ini bertanya, apakah dosa besar itu hanya 7 wahai Ibnu Abbas? Qala, Ibnu Abbas menjawab, hunna, mereka dosa-dosa besar itu bukan hanya 7 ila sampai hunna 7 itu tadi ila sampai as-sabi'i mi'ati 700 akrabu sampai mendekati 700. Dosa besar itu ada hampir 700 banyaknya. Illa selain annahu bahwasanya la kabirata, tidak ada dosa besar ma'al istighfar, bersama dengan istighfar. Jadi kalau kamu habis berbuat dosa, segera istighfar. Karena apa? Itu akan menghapus dosa kamu yang barusan kamu lakukan tadi. Tidak ada dosa besar bersama istighfar. Tidak ada dosa besar bersama istighfar. Jadi istighfar itu bisa menghapus dosa besar. Menurut Ibnu Abbas ini ya. Wala shaghirata, dan tidak ada dosa kecil ma'al israr, bersama yang terus menerus. Nah, dosa kecil jangan kamu anggap sepele. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil itu kalau kamu lakukan terus menerus, itu akan menjadi dosa besar. Ya, boleh kamu, nggak apa-apa kamu melakukan dosa kecil, tapi jangan terus menerus. Nanti akan jadi besar itu. Nah, jadi dua-duanya ini tetap harus kita berusaha menjauhinya. Nah, kemudian waqala, dan Ibnu Abbas kemudian berkata, kullu syai'in, segala sesuatu yang usyallahu bih, Allah didurhakai dengannya, fahuwa kabiratun, maka dia itulah dosa besar. Dosa besar adalah memaksiati Allah, mendurhakai Allah, melanggar larangan Allah dalam Al-Quran, atau tidak melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, itu dosa besar. Jadi orang disuruh sholat, dia tidak sholat, dosa besar. Orang dilarang berjudi, dia berjudi, itu dosa besar. Allah melarang menipu, dia menipu, itu dosa besar. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, faman amila syai'an minha, faman, maka siapa yang amila berbuat syai'an sesuatu minha darinya, dari dosa besar tadi, falyastaghfir, lalu dia meminta ampun, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yukhallidu, dia tidak akan mengekalkan orang itu tadi finnar, di dalam neraka, min hadhil ummah, dari umat ini. Jadi umat ini, umat Nabi Muhammad SAW ini tidak akan masuk neraka kekal, walaupun dia sudah berbuat dosa besar, kalau dia mau istighfar. Tuh. Illa, kecuali orang yang akan kekal di neraka adalah roji'an anil Islam, orang yang kembali dari Islam. Setelah memeluk Islam, dia kembali meninggalkan Islam alias murtad,
au jahidan atau dia menentang faridotan sesuatu yang fardu. Membagi warisan sudah diterangkan, itu fardu, wajib hukumnya. Tapi dia tidak membagi warisan menurut Islam, itu dosa besar dan menyebabkan pelakunya masuk neraka, kekal di neraka. Ayatnya kemarin sudah dibacakan. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Itu. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, Allah sendiri yang akan memasukkan dia ke neraka, kekallah dia di neraka. Loh gitu Pak. Ya, jadi orang yang murtad keluar dari Islam, kan ada orang keluar dari Islam belakangan ini bangga dia. Saya bangga keluar dari Islam. Wah, bangga dia. Padahal itu kekal di neraka dia itu. Enggak tahu aja dia. Atau jahidan faridotan. Dia menentang sesuatu yang fardu. Au mukadziban biqadarin, atau mendustakan kepada takdir, tidak percaya kepada takdir. Jadi enggak percaya kepada takdir itu dosa besar. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi satu lagi. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Manahallahu ta'ala anhu fi hadhihi surah ila qaulihi ta'ala in sattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu fahuwa kabiratun. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Manahallah, apa saja yang Allah telah melarang, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, apa saja yang Allah Ta'ala telah melarang anhu darinya, dari larangan itu, fi hadhihi surah, di dalam surat An-Nisa ini, ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya Ta'ala, firman Allah yang maha tinggi di ayat yang barusan kita baca, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian mau menjauhi yang besar-besar dari apa yang kalian telah dilarang darinya, fahuwa kabiratun, maka yang disebut oleh Allah di ayat 1 sampai ayat 29 itu semuanya dosa besar. Ya. Jadi berapa aja itu? Banyak itu. Tentang mahram. Tentang orang Jakarta bilang muhrim, itu bukan muhrim. Kita dengan yang bukan muhrim tidak boleh boncengan bersama, pegang-pegangan, peluk-pelukan, jabat tangan, enggak boleh. Itu dosa besar itu, jabat tangan dengan yang bukan muhrim. Nah, makanya istighfar. La kabirata ma'al istighfar, kata Ibnu Abbas tadi. Tidak ada dosa besar bersama dengan istighfar. Jadi kalau kita tahu ini dosa besar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Saya tadi barusan pegang orang ya Allah. Gitu. Ya. Terus lagi, waqala Ali bin Abi Thalhah, telah berkata sahabat Ali bin Abi Thalhah, hiya, dosa besar itu dia adalah kullu dzambin, semua dosa yang khatamahullahu binarin, Allah akan menutupnya dengan neraka. Dosa besar adalah semua dosa yang mengakibatkan orang masuk neraka. Au ghadibin, atau dosa yang membuat marah Allah. Au laknatin, atau dosa yang mendatangkan laknat Allah. Au azabin, atau dosa yang mendatangkan azab. Ini perkataan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalhah. Wa qala ad-Dhahhak, dan telah berkata Imam ad-Dhahhak, ini muridnya Ibnu Mas'ud, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Ma au'adallahu alaihi haddan fid dunya au azaban fil akhirah. Dosa besar adalah apa saja yang au'adallahu alaihi, Allah telah mengancamkan atasnya, atas itu, haddan sebagai batas ya, fid dunya, di dunia. Apa yang Allah telah tetapkan, atas ketetapan itu dalam satu bentuk batas, pembatasan di dunia, au azaban fil akhirah, atau sesuatu yang akan menyebabkan azab di akhirat. Itulah dosa besar. Jadi dosa yang menyebabkan azab di akhirat, atau dosa berupa batas-batas Allah yang dilanggar oleh manusia. Kemudian waqala Al-Hasan bin Fudail, telah berkata Al-Hasan bin Fudail, ini tabi'in ya, ma sammahullahu fil Qur'ani kabiran, apa saja yang Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an dalam bentuk sebagai kabiron, dosa besar, au aziman, pokoknya dalam Al-Qur'an yang ada kata-kata kabiro atau azima, nahwa qoulihi, seperti firman Allah misalnya dalam surat apa ini, An-Nisa,
innahu kana huban kabira. Sesungguhnya dia adalah dosa yang besar. Nah, pokoknya ada kata-kata kabiron, ada kata-kata aziman, itu dosa besar. Kata sahabat ini. Atau ayat yang berbunyi inna qatlahum kana hit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka anak-anak kalian karena takut miskin adalah kesalahan yang besar. Atau ada ayat yang berbunyi ini inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman itu. Sesungguhnya kesirikan, perbuatan syirik itu sungguh kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar ya dosa besar. Atau inna kaidakunna azim, dalam surat Yusuf, tipu daya istrinya pembesarnya Yusuf itu Zulaikha. Zulaikha kan menuduh Yusuf mau berbuat mesum kepada dia. Padahal itu tipu dayanya dia itu. Itu dosa besar itu. Atau subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah tipu daya, kebohongan yang besar. Jadi kata-kata azimun, kabirun dalam Al-Qur'an itu semua menunjukkan dosa besar. Atau ini inna dzalikum kana indallahi azima, surat Al-Ahzab 53. Sesungguhnya itu semua adalah di hadapan Allah sesuatu yang besar. Maksudnya dosa besar. Ternyata masih panjang Pak ini. Waduh, masih panjang ini Pak. Waduh. Loh, kok iso akeh iki? Aduh ya Allah, waktunya sudah habis. Jadi kita sambung lagi besok pagi insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.